Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Daihatsu All New Xenia yang mesin 1500cc tipe R-Matic ASA warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Daihatsu All New Xenia. Bagi informasi, untuk mobil Daihatsu All New Xenia ini ada dua pilihan mesin, ada mesin 1300cc dan mesin 1500cc. Nah, untuk unit yang kita review ini yang mesin 1500cc. Untuk mesin 1500cc sendiri ada tiga tipe, ada tipe manual, tipe matic, dan tipe ASA. Nah, untuk unit yang kita review ini merupakan tipe tertinggi, yaitu tipe ASA. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Noviriawan atau Mas Awan. Nah, untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Kita lanjutkan ke bagian dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,73 meter, kemudian untuk tingginya 1,7 meter. Lalu untuk panjang, mobil All New Xenia ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, di sini untuk grill utama seperti biasa ada logo Daihatsu warna chrome di bagian tengah. Untuk grill atasnya mirip yang tipe ADS, jadi kombinasi warna hitam dan warna merah. Nah, untuk listnya ini memanjang hingga ke bagian samping, hingga ke bagian lampu. Kemudian untuk lampunya sudah menggunakan LED semua. Untuk bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya memiliki cover berwarna hitam model vertikal. Lalu untuk grill utamanya desainnya seperti ini, model V atau model diamond. Untuk bagian bawah juga sama, grill utamanya menggunakan grill model diamond. Serta kalau untuk bagian front underguardnya di sini sewarna bodi berwarna putih. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping mobil All New Xenia yang tipe ASA Matic warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian samping. Untuk atas di sini sudah dilengkapi talang air, jadi tidak perlu tambah talang air lagi. Lalu untuk bagian spion di sini covernya sewarna bodi, dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Kemudian untuk bagian bawah ya tipe ASA ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 juga. Jadi untuk bagian sampingnya sudah dilengkapi dengan kamera. Lalu untuk handle pintu bagian samping modelnya tarik, covernya sewarna bodi. Kemudian di ujung juga sudah dilengkapi dengan sensor keyless. Oh iya, satu lagi ada yang ketinggalan tadi. Karena ini sudah ada kamera 360, jadi untuk bagian depannya ini juga sudah dilengkapi dengan kamera. Nah, ini untuk lokasi kameranya ada di sini, menampilkan tampilan di depan. Kita lanjutkan ke bagian velg. Nah, untuk yang mesin 1500cc ini velgnya ukuran 16 inci. Kalau yang mesin 1300cc velgnya ukuran 15 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop, serta untuk profil bannya menggunakan ukuran 195/60 R16. Untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Lalu untuk suspensi bagian depan menggunakan suspensi jenis MacPherson. Kalau dari jenis suspensi yang digunakan, ini tandanya mobil ini mengutamakan kenyamanan. Lanjut ke bagian samping. Nah, di sini untuk bagian samping sudah dilapisi dengan kaca film. Untuk kaca film yang digunakan merek JPF1. Lalu di bawahnya di sini untuk tangki BBM ada di sebelah kiri, kapasitas 43 liter. Untuk bagian belakang, nah di sini untuk sistem pengeremannya menggunakan pengereman jenis standar, dan kalau suspensi bagian belakang menggunakan jenis torsion beam. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Daihatsu All New Xenia yang tipe ASA Matic warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan antena model shark fin. Lalu untuk bagian belakangnya di sini polos, jadi belum ada spoilernya. Untuk kaca belakang juga polos, belum ada rear defogger. Di sini sudah dilapisi dengan kaca film merek JPF1. Lalu untuk bagian bawahnya di sini sudah dilengkapi dengan wiper di bagian tengah. Untuk di bagian samping atas di sini terdapat list berwarna hitam. Kemudian untuk bagian tailgate di sini ada logo Daihatsu berwarna chrome di bagian tengah. Nah, untuk tailgate-nya sendiri di sini modelnya model sewarna putih, jadi tailgate-nya full berwarna putih semua. Lanjut ke bagian lampu. Untuk lampunya sekarang modelnya seperti ini, jadi sudah menggunakan lampu jenis LED. Di bawah ada lampu sen dan juga lampu mundur. Dari bagian lampu kita kembali ke bagian tengah. Nah, di sini untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu untuk di bawah di sebelah kiri di sini terdapat emblem dual VTi menandakan sudah menggunakan mesin terbaru, serta ada emblem CVT. Di bawahnya lagi ada emblem 1.5 tipe R, serta untuk yang sebelah kanan di sini terdapat emblem Xenia. Lanjut di bawahnya untuk fitur keselamatan ada sensor parkir sewarna bodi, jumlahnya ada 2 titik, serta di ujung terdapat reflektor. Untuk reflektornya model horizontal.
Untuk rear underguard di sini sama sewarna body. Kemudian untuk bagian knalpot di sini sudah dilengkapi dengan muffler, serta untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya sudah full size menggunakan velg racing juga. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Daihatsu All New Xenia yang tipe Airmatic ASA warna putih. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian interior. Kita mulai dari bagian spion. Nah, di sini untuk spion sebelah kanan juga dilengkapi dengan kamera bagian samping. Jadi kameranya full mulai dari samping kanan kiri, kemudian belakang dan juga depan. Nah, kita lanjutkan sisi pengemudi. Handle pintu model tarik, covernya sewarna body, dilengkapi dengan sensor keyless dan juga slot kunci manual. Lalu untuk tampilan door trim, nah di sini untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam semua. Untuk material yang digunakan di sini untuk bagian atas menggunakan bahan jenis hard plastik. Untuk setengah juga sama plastik, ini juga sama. Kemudian untuk handle pintu bagian dalam di sini warna chrome. Untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Ini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik, kemudian ini untuk pengaturan cerminnya. Di belakangnya dilengkapi dengan fitur auto. Kemudian di sini ada power window, sudah auto seat driver. Di belakangnya lagi ada tombol untuk window lock. Ini adalah laci penyimpanan. Serta untuk bagian tengah ini di sini menggunakan bahan jenis plastik juga. Lanjut ke bagian bawah. Di sini ada 3 buah cup botol holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk pilar A sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk menghasilkan efek treble pada bagian audio. Lalu di sini ada kisi AC, ada aksen les warna merah di bagian ujung. Untuk materialnya menggunakan aksen karbon, kemudian ada cup holder. Di bawahnya lagi ada beberapa tombol. Ini ada tombol untuk kamera 360, kemudian ini ada tombol untuk sensor anti tabrak, dan ini ada tombol untuk stability control. Di bawahnya lagi ada laci penyimpanan terbuka, kemudian ini tuas untuk pembuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Kemudian untuk tangki BBM tuasnya ada di bawah jok pengemudi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Seperti biasa kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah, untuk cluster meternya di sini ada indikator untuk RPM, kemudian ada MID di bagian tengah, serta untuk sebelah kanan ada indikator speedometer. Untuk bagian setir di sini ada logo Daihatsu warna chrome di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi pengemudi. Di sebelah kiri ada tombol untuk audio steering, ada pengganti channel, ini ada pengaturan volume, kemudian ini ada tombol mode. Kalau sebelah kanan ini untuk kursor, lalu di bawahnya ada Bluetooth handsfree dan juga voice command. Dan di sebelah kanan ada tombol trip, ini terkait dengan MID juga. Untuk tuas, sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Serta untuk posisi setirnya, nah di sini bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuas ini, di sini bisa kita atur secara tilt steering, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Dari bagian setir lanjut ke bagian tengah. Nah, untuk head unitnya sudah menggunakan head unit model double tint touchscreen, untuk modelnya model floating. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada 2 buah kisi AC, lalu ada tombol hazard. Tombol hazardnya mencolok, ini warna merah. Di bawahnya lagi untuk pengaturan AC sudah digital, ini ada pengaturan suhu. Kemudian kalau sebelah kanan ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Di bawahnya ada tombol untuk menyalakan AC, ini untuk AC secara maksimal. Kemudian ini ada tombol untuk air circulator, dan di ujung tombol untuk mematikan AC. Ini ada slot untuk cup holder, dan untuk tombol start stop engine-nya covernya warna merah. Di bawah ada laci penyimpanan, dilengkapi juga dengan 1 buah slot USB, bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu, nah ini untuk transmisi matic-nya sekarang menggunakan transmisi matic jenis CVT. Kalau Xenia dulu menggunakan matic jenis conven. Di belakangnya lagi ada kompartemen kecil sebagai laci penyimpanan, dan di sini ada 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Untuk handremnya menggunakan handrem model mekanik. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada console box, covernya menggunakan bahan plastik. Nah, ini bisa digunakan sebagai laci penyimpanan. Dari bagian tengah kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter di bagian ujung, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini ada kisi AC, lalu di sini ada laci penyimpanan, dan yang menarik di sini ada cup holder. Untuk cup holdernya model retract, jadi bisa dibuka tutup. Di bawahnya lagi ada glove box. Untuk glove boxnya model standar opening. Dari bagian glove box kita lanjut ke bagian samping. Nah, untuk door trim sampingnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas di sini ada assist grip model retract, dan untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan vanity mirror. Kemudian untuk bagian tengah di sini untuk lampu kabinnya model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Tapi ini kebetulan akhirnya dilepas. Nah, ini untuk spion bagian tengahnya sudah dilengkapi anti silau, dan ini ada sensor ASA nya. Ini yang berfungsi sebagai pengereman otomatis. Nah,
Lanjut ke sun visor sisi pengemudi, di sini polos, kemudian untuk bagian sampingnya di sini juga polos. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Daihatsu All New Xenia yang tipe SA Matic warna putih ini. Kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya menggunakan material bahan fabric, warnanya warna hitam. Kemudian untuk bagian tengahnya di sini terdapat aksen warna merah. Lalu untuk bagian jok tengahnya, nah ini untuk material yang digunakan bagus karena cukup tebal. Kemudian ini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Ini ada height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Serta untuk bagian depan di sini terdapat tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Daihatsu All New Xenia yang tipe R-Matic ASA ini. Dari baris pertama, sekarang kita lanjut ke baris kedua. Untuk baris kedua kita mulai dari tampilan door trim. Nah, di sini untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam. Untuk materialnya menggunakan bahan plastik semua. Kemudian di atas ada cup holder, di bawah juga ada cup holder. Kita langsung masuk ke bagian dalam. Nah, di sini untuk bagian tengah sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk menambah kenyamanan baris kedua dan baris ketiga. Lalu untuk bagian samping di sini ada assist grip model retract, dan untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Nah, untuk lampu kabinnya standar. Dari bagian lampu kabin, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm ukuran dewasa normal. Nah, kita geser dulu. Ini untuk bagian headrestnya. Di sini untuk posisi duduknya bisa kita lihat, ini sangat memadai. Untuk lututnya masih sangat aman. Untuk joknya ini masih bisa di sliding, jadi untuk jarak slidingnya cukup panjang. Kita ini paling mentok, kalau ini paling maju bisa sampai segini, jadi jaraknya bisa sampai 10 jari. Kita leluasa untuk mengatur jarak posisi duduk ini. Untuk lebarnya juga aman, ini kalau dimuati oleh 3 orang dewasa masih sangat longgar. Kemudian untuk fitur fungsional di sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian samping juga sama, di sini ada laci penyimpanan. Serta di bawah ada 1 buah laci penyimpanan lagi dan 2 buah slot USB, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Ini untuk yang sebelah kiri ada seat back pocket, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koran. Kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah, untuk akses menuju ke baris ketiganya juga sangat mudah karena untuk jok baris keduanya sudah model one touch tumble, jadi bisa dilipat secara full. Nah, ini untuk posisi duduk di baris ketiga, kapasitas 2 penumpang. Sebentar saya posisikan dulu yang betul. Ini jaraknya terlalu rebahan untuk yang baris kedua ini. Nah, untuk normalnya segini karena supaya lebih netral. Nah, sekarang kita masuk, kita tegakkan sandaran. Yang menarik untuk baris kedua tadi juga ada armrestnya di bagian tengah. Jadi kalau dimuati 2 orang dewasa, yang tengah ini bisa dilipat. Untuk posisi duduk di baris ketiga bisa kita lihat ini masih sangat longgar. Kalau untuk orang-orang dewasa masih sangat memadai. Untuk lebarnya ini kalau dimuati 2 orang dewasa juga masih sangat aman. Kemudian untuk bagian samping di sini ada 2 buah cup bottle holder. Kemudian untuk bagian atas di sini ada laci penyimpanan. Dan kalau untuk baris ketiga di sini untuk bagian atasnya polos, jadi belum ada assist grip. Assist gripnya hanya ada di baris kedua. Kemudian di bawahnya di sini untuk sebelah kanan ada 1 buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Di belakangnya ada laci penyimpanan. Lalu di sini ada 2 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil All New Xenia yang tipe ASA Matic warna putih ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, ini untuk akses keluar masuknya juga sangat mudah sekali. Kita kembalikan ke posisi normal. Nah, sebagai informasi untuk mobil All New Xenia ini total ada 7 pilihan warna. Jadi kalau warna standarnya ada warna putih, warna hitam, warna grey, dan warna silver. Nah, untuk warna menarik lainnya, yang pertama ada warna hijau, sudah pernah kami buatkan reviewnya. Kemudian ada warna merah, dan yang terbaru ada warna purplish atau warna setengah ungu. Sekarang kita kembali ke bagian bagasi. Untuk bagasinya bisa kita lihat sangat longgar. Di sini ada net cargo-nya juga, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Kemudian untuk bagian samping ada peralatan, dan di sini juga terdapat lampu kabin di bagian belakang. Untuk laci penyimpanannya di sini masih ada laci penyimpanan tambahan, jadi ini bisa digunakan sebagai toolkit, dongkrak, dan juga kotak P3K. Kalau yang All New Xenia terbaru ini sekarang jauh lebih fungsional karena laci penyimpanannya sangat banyak jika dibandingkan dengan Xenia yang model lama. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Daihatsu All New Xenia yang tipe SA Matic warna putih ini. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian mesin. Seperti biasa untuk mengakses ke bagian mesin, kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu di bagian bawah sini.
Untuk mesin yang digunakan pada mobil Daihatsu Xenia yang mesin 1500 cc ini kurang lebih sama seperti yang digunakan pada mobil Daihatsu Terios. Jadi mesinnya menggunakan mesin berkode 2 NRPE, dilengkapi dengan teknologi TOHC dan juga dual VDI. Nah, sekarang kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Sebentar, kita cari penyangganya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ketemu tuas penyangganya. Sekarang kita angkat lagi, kita pasang untuk penyangga bawah. Kita lanjutkan ke bagian bawah kap mesin. Di sini untuk bagian bawah kap mesin sangat rapi, sudah dicat sewarna putih untuk warna putih ini, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Nah, sekarang kembali ke bagian mesin. Untuk mesin ini, untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai di angka 106 PS pada 6000 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 14,1 kg/m pada 4200 rpm. Kalau untuk fitur keselamatan sudah sangat lengkap karena ini merupakan tipe ASA, jadi sudah dilengkapi dengan sensor anti tabrak. Kemudian kalau untuk masalah sistem pengereman sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist. Kemudian ada lane departure warning juga. Jadi kalau misalnya kita mau melenceng dari jalur maka sudah ada peringatan. Serta yang menarik, ini juga dilengkapi dengan fitur Leading Vehicle Departure Warning. Jadi kalau misalnya kita berada di lampu merah dan kita lengah, kebetulan mobil di depan sudah melaju, maka mobil ini ada indikatornya. Ini sangat bermanfaat terutama untuk kondisi kemacetan. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Daihatsu All New Xenia mesin 1500 cc yang tipe Airmatic ASA warna putih terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu All New Xenia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Xenia semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke video, nah bagi Anda yang saat ini sedang bingung mencari cover mobil yang berkualitas, di sini Anda tidak boleh sembarangan mencari cover mobil karena cover mobil yang murah biasanya harga 200 ribuan, kualitasnya kurang bagus. Jika digunakan dalam waktu lama, apalagi untuk mobil warna putih, jika terkena hujan, biasanya akan beresiko mengalami jamur. Salah satu cover mobil yang paling kami rekomendasikan adalah cover super, karena cover ini memang sudah teruji kualitasnya, tidak berjamur seperti ini, dan ini juga dipercaya oleh Om Fitra Eri. Saya sudah kapok banget beli cover mobil di sembarang tempat. Mending beli di merek besar yang sudah punya website resmi. Transaksi lebih aman karena bisa bayar langsung lewat virtual account, OVO, Shopee Pay, bahkan di Alfamart. Nah, semua kriteria tadi saya temukan di cover super Extreme Outdoor yang sudah saya gunakan di beberapa mobil saya selama 1 tahun lebih dan tetap awet. Jadi tunggu apa lagi? Segera pesan cover mobil di cover super sekarang juga. Untuk masalah harga, mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan dengan cover mobil yang biasa. Tapi insya Allah untuk masalah kualitas cover sudah tidak perlu diragukan lagi. Dijamin tidak akan membuat mobil Anda berjamur seperti ini. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan cover super, silahkan bisa membeli. Untuk link pembeliannya ada di bagian kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Ingat cover mobil, ingat cover super. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.